tanggapan Anies soal video potongan Pak Jusuf Kalla? Kok ada yang tega memotong-motong lalu menjadikan ini sebagai percikan bara. Jadi menurut saya yang dikerjakan Pak JK membagikan pengalaman itu pada anak-anak ini. Anak-anak muda yang umur 20-an yang berada di kampus. Itu sesuatu yang mulia dan jahat sekali. Jahat sekali yang memutarbalikan itu. Jahat sekali terhadap orang yang membangun perdamaian, diputarbalikkan sedemikian rupa, lalu dijadikan materi untuk membenturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade Armando batalkan niat minta maaf jika proses hukum tetap berjalan. Jadi kasus potongan ceramah Yusuf Kalla yang sekarang membuat 40 ormas Islam melaporkan Ade Armando ke Barreskrim Polri, seakan-akan kasus ini ya, menurut Ade Armando ya tetap menyalahkan Yusuf Kalla. Dia nggak mau minta maaf kalau kasus ini terus diproses hukum. Seakan-akan Yusuf Kalla yang merasa butuh dengan Ade Armando. Dan di sini kelihatan banget kalau Ade Armando ya tetap ngotot kalau dirinya benar. Bahkan Anies Baswedan sendiri kita lihat ya di videonya mengatakan ini orang ini benar-benar jahat sekali ya, membuat framing di sosial media orang yang justru mendamaikan konflik ya antara umat beragama justru difitnah oleh Ade Armando ini. Dan yang melakukan fitnah ini rata-rata kalau kita lihat berlatar belakang partai PSI, tentunya anak buahnya Jokowi. Memang dari awal mereka sudah membuat narasi kalau Yusuf Kalla itu penyandang kasus ijazah palsu Jokowi membiayai Roy Suryo. Mereka seperti Ade Armando ini terus memang ya membuat framing jahat terhadap Yusuf Kalla, yang pada akhirnya membuat Yusuf Kalla murka marah besar dan membuat klarifikasi terhadap potongan ceramahnya yang diviralkan di sosial media, sehingga sekarang yang kelihatan ketar-ketir dan panik justru Ade Armando. Bahkan dia harus mundurkan diri. Partai PSI pun tidak mau memberi bantuan hukum. Pak JK itu terkenal memang agak bermasalah tuh dalam hal cara pandang dia mengenai non-Islam ya. Saya pernah lihat sebuah video, walaupun ini belum menjadi bukti yang konklusif ya, bahwa dia pernah dulu di zaman dia, saya lupa apakah di saat dia masih menjadi mahasiswa atau menjadi tokoh masyarakat yang dipanuti oleh para mahasiswa, itu memang terlibat dalam rangkaian aksi yang menyebabkan terjadinya rangkaian pembakaran gereja di daerah Sulawesi Selatan di masa lalu ya. Saya lupa ke tahun 60-an 70-an. Nah, Pak JK belakangan membantah bahwa itu adalah sesuatu yang pembakaran itu karena dia gitu, bukan karena diperintah oleh dia. Tapi dia memang bicara dalam sebuah proses yang ujung-ujungnya terjadi pembakaran gereja. Nah, dia memang agak problematik nih orang ya, karena dia adalah tokoh Islam yang kadang-kadang ini tipe tokoh Islam yang kadang-kadang tuh membangun narasi tentang adanya pertarungan antara Islam dan Kristen gitu, antara Islam dan non-Islam, juga kepada Tionghoa ya. Dia agak-agak negatif tuh cara pandang dia mengenai keberagaman, terutama mengenai tadi Kristen, mengenai Tionghoa. Ini yang kita minta agar orang seperti Pak JK ya lebih negarawan lah, kan dia seringkali disebut negarawan kan. Iya. Nah, kalau dia yang negarawan aja justru mengatakan orang Kristen itu memang diperintahkan membunuh orang Islam, atau sebaliknya orang Islam diperintahkan membunuh Kristen, itu kan bahaya. Benar. Bagaimana kalau orang betul-betul percaya akhirnya? Terhasut. Jadi kalau tiba-tiba ada yang pakai kalung salib terus bunuh gitu. Betul. Ngeri. Dan itu kan memang seperti kamu bilang, sejalan dengan apa yang kamu peroleh ketika kamu SMP dulu. Jadi ini real ada nih. Nah, makanya Pak JK justru seharusnya menjadi orang yang mengingatkan kelompok-kelompok yang konservatif radikal ini untuk jangan gitulah, kita adalah bagian dari umat manusia yang sama-sama ciptaan Tuhan kok. Masa saling bunuh? Berniat untuk memfitnah Pak JK. Saya tidak bermaksud untuk memprovokasi, tidak bermaksud untuk mengadu domba, tidak ada tuduhan tentang bahwa Pak JK telah menodai agama Islam, tidak pernah ya. Tapi kalau ini mau diperkarakan secara hukum, saya setuju. Saya nggak ada masalah ya. Tapi memang kalau begitu, kan tadi Anda katakan di sebuah stasiun lain, saya sebenarnya sudah bilang, saya bersedia minta maaf dan bersedia minta maaf kepada Islam. Tapi jangan begitu, karena Bung Ade ini bersedia minta maaf, tapi sisi lain tidak mengakui apa yang dia lakukan itu salah. Kan ini aneh. Buat apa minta maaf kalau memang tidak merasa salah? Minta maaf. Kan ini kan aneh. Enggak dong. Pasti Pak JK minta maaf. Jadi begini, orang yang meminta maaf menyinggung perasaannya Pak JK. Ini bukan soal perasaan. Ini jadi orang yang meminta maaf itu adalah orang yang melakukan kesalahan. Kenapa terlalu menjustifikasi Bung Ade Armando sebagai orang yang sudah melakukan kesalahan? Yang sudah nyata-nyata dilakukan. Iya kan, ini yang senior seperti Pak Din dan kawan-kawannya yang seperti mengikuti jejak Hadrun dulu untuk menghabisi lawan-lawan. Marilah kita berdiskusi dengan rasional,
Orang ini memang tidak pernah punya rasa jerah, tidak punya rasa kapok, atau tidak punya rasa taubat di dalam dirinya. Bagaimana saat itu ketika di depan DPR, dia mengalami sebuah kejadian yang seharusnya membuat dia insaf, membuat dia berhenti melakukan provokasi terhadap umat Islam ketika dia digebukin, ditelanjangin di depan gedung DPR saat itu. Tapi orang ini memang tidak pernah punya rasa jerah. Sepertinya ada backing yang begitu kuat di belakangnya. Kalau kita lihat bagaimana backing yang begitu kuat terhadap Ade Armando, saat itu bagaimana ketika Jokowi masih menjadi presiden di tahun 2017, dia juga dilaporkan atas penistaan agama karena saat itu dia menyebut bahwa Allah itu bukan orang Arab. Di situ banyak organisasi Islam yang juga melaporkan Ade Armando sehingga dia menjadi tersangka. Saat itu bagaimana pihak polisi, oknum-oknum polisi coba melindunginya dengan mengeluarkan SP3 kepada Ade Armando. Tetapi di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika dilakukan pra-peradilan, ternyata SP3 itu tidak sah dan dibatalkan. Artinya sampai saat ini Ade Armando masih sah statusnya sebagai tersangka atas dugaan penistaan agama. Mari teman-teman kita kawal terus kasus ini sehingga kasus ini bisa berjalan supaya ada efek jerah kepada 3 orang ini yang memang sudah menampakkan gejala Islamofobia. Mereka hidup di negara dengan mayoritas muslim tetapi mereka begitu luar biasa memusuhi muslim. Jadi inilah yang harus kita kawal supaya tidak lagi muncul benih-benih perpecahan di Indonesia. Orang ini yang melakukan provokasi sehingga terjadi intoleransi di negeri ini. Banyak saudara-saudara kita yang masih berpikir waras bahwa Indonesia ini harus kita jaga dari perpecahan, tapi 3 orang ini seperti menjadi duri dalam daging dalam kesatuan negara Republik Indonesia sehingga mereka melakukan provokasi bahkan di mana saat video JK itu dipotong menimbulkan kegaduhan, tapi setelah ditonton secara keseluruhan baru terlihat bagaimana motivasi mereka. Teman-teman, mari kita kawal kasus ini sampai 3 orang ini masuk penjara. Si Ade Armando mundur dari PSI. Jadi saya menyatakan mengundurkan diri dari PSI. Pas baca berita itu tuh kayak langsung mikir, ini drama apaan lagi coba mereka? Karena pendukung Jokowi itu kan terkenal dalam tanda kutip itu sakti dan seolah-olah nggak tersentuh hukum sama sekali. Lihat aja tuh si Sylvester Matutina, ada ditangkap nggak tuh dia? Sekarang si Ade Armando yang udah dilaporin tapi nggak jelas gimana kelanjutan proses hukumnya. Terus si Ade Armando milih mundur dari PSI karena takut citra PSI jadi rusak gara-gara dia. Nah, gue yakin ini ada kaitan dengan dia yang dilaporin sama 40 ormas Islam. Kok cemen ya? Padahal kan mereka yang duluan suka main lapor, giliran dilaporin kenapa kayak nggak terima. Sebenarnya kalau emang partainya itu kuat, nggak perlu takut sama laporan-laporan itu sih. Contohnya Mbak Puan Maharani, dia diam aja pas diserang terus-terusan, padahal yang kena ya PDIP juga. Tapi kenapa Mbak Puan bisa santai? Karena ada keyakinan kuat kalau PDIP punya ideologi. Kalau partai punya keyakinan kuat terhadap ideologinya, nggak bakalan gampang digoyang. Pertanyaannya, apakah PSI punya ideologi? Kalau punya, apa ideologinya? Jokowisme. Dugaan gua ada tekanan dari petinggi PSI ke Ade Armando. Apalagi ditambah baru keluar hasil survei tentang suara PSI itu cuman 1,2% doang. Itu turun 60% dibandingkan perolehan suara PSI di Pileg 2024 kemarin. Coba lu bayangin, mereka itu udah jualan Jokowi kemana-mana loh. Kok suara PSI-nya malah terjun bebas? Jadi gue rasa PSI itu nggak mau kena imbas dari kelakuannya si Ade Armando. Tapi kalau nggak ada Ade Armando, gimana cara naikin suara PSI-nya? Atau abis si Ade Armando ini keluar, citra PSI bakalan naik? Nah, nggak yakin gue. Apa lo? Nah, berapa gaji Ade Armando? Kalau kita cari gitu berdasarkan penelusuran di internet, honorarium bulanan seorang komisaris PLN NP yaitu Nusantara Power tercatat mencapai 106,9 juta. Ditambah tunjangan transportasi 21,3 juta. Naik apa tuh? Setiap bulan sampai 21,3 juta atau mungkin sering melakukan kunjungan ke daerah dengan pesawat begitu ya. Tunjangan komunikasi 1 juta dan THR sebesar 1 kali honorarium. Selain itu Ade juga berpotensi menerima tantim tahunan antara 393 juta hingga 673 juta. Luar biasa. Itu per bulan. Ini miliaran ya. Kalau yang tantim itu yang tahunan Mas Hersu. Oke, tapi kita anggap sekarang katakanlah tantimnya sudah nggak lagi lah. Katakanlah seperti itu, tapi tetap aja ratusan juta gitulah ya. Tetap saja ratusan juta. Bagaimana dengan Grace Natali? Ini saya melihat di Infobank News ya. Infonya sebagai gambaran, Main ID
masih menyandang nama Inalum ketika dulu kan dia sebelum itu dia adalah Inalum ya. Dalam Inalum Annual Report 2019, tapi ini rujukannya 2019. Tercatat gaji direktur utama Inalum sebesar 325 juta per bulan. Apabila mengacu hitungan komposisi tersebut, maka gaji komisaris utama sekitar 146,25 juta per bulan, karena sekitar 45% dari gaji dirut tuh gaji komut. Nah, kemudian untuk gaji komisarisnya itu sekitar 90% dari gaji komut. Jadi gaji komisaris itu sekitar 131,62 juta per bulannya. Lumayan. Bukan lumayan lagi, besar sekali tuh. Mbak, kok ngomong lumayan tuh. Bahaya ini, orang lagi pusing karena hari ini harga BBM naik lagi loh, terutama yang Dex dan Dex Lite, terus kemudian luar biasa sampai ribuan naiknya. Ya, sampai 27.000 sekarang harganya itu. Pokoknya mabok yang punya mobil itu ya, nanggung-nanggung gitu kan, banyak sekarang kan, banyak orang nangis Mas Ersu. Betul. Ya, lanjut. Iya, jadi kita beritakan ya, yang ini update yang utama, itu misalnya kita lihat di Suara Merdeka ya, Aliansi Ormas Islam melaporkan Ade Armando dan kawan-kawan ke Bareskrim terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Jadi sebetulnya ini sih sudah disuarakan sekitar 40 ormas Islam, bahkan bisa lebih karena terus bertambah, itu akan melaporkan ketiga orang ini, yaitu Ade Armando, Grace Natali, dan juga Permadi Arya alias Abu Janda. Itu sudah disuarakan sejak sepekan yang lalu, Mas Hersu. Dan kemudian juga saya misalnya membaca dari di sini lagi, Abu Janda dan Ade Armando dilaporkan ke Polda Metro soal ceramah JK yang dipotong. Ada juga yang ormas yang melaporkannya tidak bersama Grace Natali, tapi dua orang ini, begitu ya. Coba dia munculkan lagi isu tahun 67, Pak JK terlibat pembakaran gereja. That's not true. Cerita yang sesungguhnya adalah ada seorang dari beragama non-Muslim, ya, itu membakar kertas, kemudian ada anak yang melihatnya, yang mengatakan membakar Quran. Anak ini melapor ke ayahnya, ada orang yang membakar Quran. Isu itu mengalir malam. Pak JK sebagai ketua HMI cabang Makassar mendatangi Pangdam waktu itu, Pak Solihin, GP. Pak Solihin minta Pak JK segera menemui Gubernur Ahmad Lamo. Datanglah Pak JK pagi-pagi agar segera mengambil langkah bertemu dengan semua ini sebelum kekerasan ini merebak. Ahmad Lamo di mobilnya ingin ke daerah. Dia bilang hari Senin kita bicarakan. Ya, Ahmad Lamo gubernur ke daerah, Pak JK ke kampungnya di Bode. Tiba di kampungnya terjadilah ini. Amuk sosial kan? Jadi Pak JK pulang. Lalu Pak JK diinterogasi berjam-jam. Pak JK ini kan berbicara itu di acara Ramadan Public Lecture di kampus UGM. Saya juga ikut bicara di situ bergantian. Pak Mahfud juga dijadwal di situ. Iya, banyak kok di situ. Jadi dengan Pak JK bergantian. Iya, dan itu di masjid kampus UGM itu tidak ada sebenarnya penentangan politik apa-apa, karena semua pembicaranya itu ngatur untuk tidak masuk pada kontroversi politik elektoral. Ada standar yang sudah disampaikan untuk tidak masuk. Kita berbicara politik dalam arti nilai perjuangan, inspirasi, tetapi bukan elektoral, bukan mendukung A, mendukung B, memajukan partai ini. Bukan politik praktis lah ya. Bukan, ada di situ. Sehingga tahu, dan saya ngikuti yang dikatakan Pak JK itu, justru dia pada waktu menyerukan agar umat beragama itu tidak mencari dalil agamanya untuk saling membunuh. Kata Yusuf Kalla, harus damai. Kan itu maksudnya. Tapi Yusuf Kalla pada jangan sampai dulu. Seperti dulu di Poso itu, kan salah. Orang Islam merasa kalau membunuh orang Kristen itu syahid, orang syahid juga didoakan kalau mau pergi agar bisa membunuh orang Islam. Kan itu yang terjadi waktu itu. Kata Pak Yusuf Kalla itu salah. Kita harus damai. Itu tidak benar. Tidak ada agama yang mengajarkan permusuhan, tapi waktu itu umat di Poso itu yang Islam menganggap kalau membunuh Kristen halal, si Kristen juga kalau membunuh orang Islam
juga berpahala kan gitu waktu itu. Jangan terjadi kalau itu, kata Pak Yusuf Kalla. Dan Pak JK bicara konteks ketika itu ya? Konteks ketika itu. Kok lalu dikatakan dipotong bahwa potongan Pak video itu Pak yang disebarkan yang iya, dianggap. potongannya mengatakan menurut Pak JK orang Kristen berhak halal membunuh orang Islam syahid kalau membunuh orang Kristen. Kan dipotong begitu. Nah, oleh sebab itu saya kira ini sudah menyangkut sensitif sekali. Iya Pak. Anda boleh berbeda lah, pilihan politik lah silahkan, tapi lalu membalik-balik atau istilah saya memutilasi lah, memutilasi berita yang sebenarnya berbicara begini lalu dipotong ini konteksnya. Padahal semua orang tahu dan sekarang orang mau dengarkan pun kan masih ada di channel YouTube-nya UGM. Iya, lengkap Pak. Orang bisa menyaksikan lengkap video gitu. Utuh. Kasus pemotongan video Pak JK akhirnya menjadi karma ke PSI. PSI menjadi partai yang paling belepotan dalam kasus ini. Kenapa demikian? Karena orang-orang PSI menjadi orang-orang yang terdepan mengorkestrasi terjadinya peristiwa pemotongan video Pak JK yang kemudian menjadi provokasi terhadap banyak pihak, bukan hanya kepada umat Kristen, bahwa seolah-olah JK menista agama Kristen dan menyampaikan sesuatu yang tidak benar tentang kekristenan. Belakangan PSI menyatakan tidak akan membela Grace Natali. Ade Armando mundur dari PSI dan menyatakan siap bertemu dengan JK dan minta maaf kepada umat Islam. Ada apa? Mengapa Ade Armando mundur? Dan mengapa Grace Natali ditinggal begitu saja tanpa bantuan hukum dari PSI? Padahal peristiwa ini muncul karena pergerakan dari orang-orang PSI pemuja Jokowi yang merasa tersinggung ketika Yusuf Kalla mengatakan tunjukkan saja ijazahnya kalau itu asli. Ternyata itu membuat kemarahan orang-orang PSI dan mencoba mencari sesuatu untuk menyerang JK. Akhirnya terjadilah peristiwa itu. Nah sekarang PSI mau kabur kemana? PSI tidak boleh kabur dari ini. PSI adalah kelompok yang bermain di sini. Awalnya mereka yang mengorkestrasi ini dan pelapornya saat sinurat adalah ketua DPW PSI meskipun bawa-bawa nama Gampi. Jadi PSI jangan kabur dengan mengatakan tidak akan memberi bantuan, itu persoalan pribadi. Tidak, ini tidak terlepas dari orang-orang pemuja Jokowi yang bernaung di PSI. Maka kalian harus tanggung jawab. PSI sekarang berhadapan dengan kelompok kalangan Islam politik dan ormas-ormas Islam. Masihkah kalian akan percaya kepada PSI?